Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tina nikmat sinareng karunia ti Gusti Allah Subhanahu wa taala buat kita semua di penghujung Ramadan, hari Jumat tanggal 21 April 2023 Masehi, bertepatan dengan 29 atau 30 Ramadan 1444 Hijriah. Tahun ini kita kembali lebaran ada dua. Muhammadiyah sudah menetapkan jauh bahkan kemarin dikuatkan lagi bahwa untuk 1 Syawal 1444 Hijriah, PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 21 April 2023 Masehi, artinya 1 Syawal 1444 Hijriah. Oleh karena itu kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk warga Muhammadiyah, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dari kami Ponpes MDA Garut, Masjid At-Taqwa Kiara Kuda Garut, Masjid Al-Ikhtiar Pegunungan Garut, dan khususnya dari Garut termasuk dari Masjid At-Taufik Parakantulu Cibatu Garut, Mushola Awaliyah Parakantulu Cibatu Garut, mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Juga buat teman-teman yang berada di Saudi Arabia yang sedang umroh seperti Kak Adin, ya, ada Pak Haji Bahtiar dan keluarga besar, juga ada Pak Aan dan Ibu, ya, ada jamaah umroh Alia Wisata juga yang jelas mengikuti lebarannya ketetapan pemerintah Saudi Arabia. Artinya hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah untuk yang bermukim di Saudi Arabia. Nah, kemudian pemerintah pada sore kemarin telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April 2023. Berarti kita masih berpuasa hari ini, ya. Hari ini adalah puasa terakhir bagi kita, bagi pemerintah, bagi warga Nahdlatul Ulama, bagi Persis juga, ada Al-Irsyad dan beberapa organisasi lainnya yang berlebarannya insya Allah Sabtu 22 April 2023. Bahkan Australia juga besok, ya, hari Sabtu. Di Hong Kong juga tadi ada IIS Islamiyah dari Hong Kong mengabarkan lebarannya juga hari Sabtu. Dan di beberapa negara juga hari Sabtu. Jadi ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Untuk kita, mari kita toleransi, berlapang dada dengan perbedaan, jangan dijadikan perdebatan, ocehan, lecehan, hinaan, ledekan. Ya, baik di Facebook, baik di Instagram, baik di YouTube, baik di WhatsApp dan grup-grup WhatsApp juga Instagram. Kita hormati perbedaan. Nah, untuk kita yang mengikuti pemerintah, pada intinya mengikuti para ulama juga. Karena pemerintah yang mengumumkan, yang mengisbat, sidang isbat juga adalah dari kalangan-kalangan organisasi keagamaan. Ada NU, ada Persis, Al-Wasiliyah, termasuk Muhammadiyah sendiri juga diundang, ya.
Jadi pemerintah bukan mutlak ketetapan pemerintah, tetapi berdasarkan kaidah-kaidah yang dipegang oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu izinkan saya Abah Syukur dari Ponpes MDA, dari Masjid At-Taqwa Kiara Kuda Gunung Garut menyampaikan pendapat daripada ulama salaf Sahal bin Abdullah Al-Tustari, ya, yang ditulis dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Juz 5. Pada intinya, siapa sih yang berhak menentukan lebaran? Siapa yang berhak menentukan hari raya Idul Fitri, juga hari raya Idul Adha, ya. Nah, kata ulama salaf Sahal bin Abdullah At-Tustari yang ditulis di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi Juz 5 halaman 249, Ati'us sultan fi sab'ah. Kita harus taat kepada pemerintah di dalam 7 hal. Ya. Yang pertama, percetakan uang. Dorobat darahim wad danair. Mencetak uang itu adalah haknya pemerintah. Kalau di kita bukan dirham, bukan dinar. Apa namanya uang kita? Rupiah. Siapa yang berhak mencetak rupiah? Pemerintah. Karena kalau mencetak rupiah dibebaskan, bahaya. Apa adik-adik? Bahaya. Ya, kalau semua orang bisa mencetak uang, bahaya. Ya, nggak boleh. Harus yang mencetak uang itu adalah pemerintah. Paham? Paham. Yang kedua, takaran dan timbangan, ya. Wal mikail wal auzar. Takaran dan timbangan. Timbangan, tahu timbangan? Kiloan. Takaran itu ukuran, ya. Supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi perdebatan. Maka ini pun adalah hak pemerintah. Karena kalau dibebaskan juga bahaya, ya. Wal ahkam, juga penetapan hukum. Ini juga haknya pemerintah. Karena kalau semua orang membebaskan menetapkan hukum, ini juga bahaya akibatnya, ya. Kemudian wal haj, urusan haji. Siapa yang memegang, mengendalikan, yang mengatur urusan haji juga adalah negara, yakni adalah pemerintah. Karena kalau urusan haji atau umroh dipegang sembarang, maka akan menjadi bahaya akibatnya. Ya, meskipun ada travel, ada KBH, tapi tetap yang mengatur perjalanan daripada aturan main haji dan umroh juga adalah haknya pemerintah, ya. Kemudian wal jum'ah. Nah, tentang pelaksanaan Jumat juga urusan bisa diatur oleh pemerintah. Dalam hak apa? Dalam hak pelaksanaannya, ya, secara tertib. Kemudian wal aidain, pelaksanaan 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, hari raya 2 ini lebih aman, lebih tepat, lebih afdal ikut kepada pemerintah. Ya. Ada kaidah usul fikih, hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Penetapan hakim atau pemerintah itu bisa menghilangkan perselisihan, ya, perdebatan. Ya. Ini dasar-dasar hak-haknya pemerintah. Kemudian wal jihad, tentang masalah perang, ya, yang utama juga adalah haknya pemerintah. Nah, kembali kepada masalah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yang utama adalah mengikuti kepada pemerintah. Nah, alhamdulillah kita mah di Kiara Kuda di Gugunungan, ya, sebagian Kabupaten Garut, dari dulu hingga sekarang dari guru-guru kita selalu mengikuti kepada pemerintah. Ada orang ngomong sekarang ini,
Ada orang ngomong sekarang, kalau hari ini Muhammadiyah sudah Idul Fitri, berarti tadi malam takbiran, gitu ya. Nah, haram katanya puasa. Nah, haram puasa itu bagi warga Muhammadiyah. Bagi NU, bagi Persis, Al-Wasliyah, ya, bagi pemerintah, rakyat Indonesia yang mengikuti pemerintah, tidak haram. Karena kita masih melaksanakan puasa hari ini. Dan nanti malam takbiran. Ya, insya Allah ntar malam takbiran ya. Kita sudah siapkan menu makan nanti malam ya. Nanti Bi Ucum sama Bu Sumi disuruh masak untuk tar malam, gitu ya. Nah, jadi ini penting. Ada lagi yang mengatakan, ya, pemerintah katanya zalim. Ya, kalau pemerintah zalim dalam penetapan hari raya, yang berdosa bukan rakyat, tapi pemerintah. Yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Lagian kita mah tidak ada kekuatan, tidak ada ilmu, tidak ada kabisa, orang senama. Ngomong isbat, ngomong hilal. Kita nggak ada kemampuan. Jadi hak kita, kewajiban kita mah mengikuti saja pemerintah. Karena kita hidup di negara Indonesia yang pemerintahnya Republik Indonesia, gitu ya. Nah, jadi kepada teman-teman yang jangan mengacaukan suasana. Karena hari ini udah Lebaran, tadi malam takbir, maka hari ini haram puasa. Haram puasa adalah bagi warga Muhammadiyah, bagi kita belum, tidak haram, ya. Dan jangan juga dicarut marutkan dengan ikut pemerintah karena pemerintah zalim. Nggak ada urusan buat kita, ya. Tidak ada urusan. Itu yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Dan insya Allah untuk ketertiban besok hari raya Idul Fitri, kita sudah mufakat tadi malam maghrib, ya, untuk muroki siapa kemarin tuh? Jajat ya? Adindin. Terus yang mengumumkan Ajajat. Terus yang imam Tony. Yang khutbah Abah Syukur, ya. Izin Bah Umud nih. Jadi 30 tahun tidak berlebaran di kampung, ya. Alhamdulillah di tanggal 22 April 2023 Mang AA atau Mang Ujang, dulu terkenalnya di sini Mang AA atau Mang Ujang. Tapi orang Jakarta nyebutnya sama Hongkong tuh Abah Syukur. Insya Allah kita besok hari raya Idul Fitri sholat sunnah, ya, di sini seandainya banyak kita masih ada tempat di luar atau di aula. Tapi utamanya tetap di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kita bisa dan mampu menyelesaikan puasa hari ini. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun depan semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam.